Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita dalami terkait dengan temuan-temuan yang sangat mencurigakan dari kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini ada beberapa poin yang mau aku dalami yang berdasarkan sumber dari tim kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan. Pertama begini teman-teman, ada beberapa statement yang aku lihat bahwa sepertinya penyidik sudah mengantongi nama-nama yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang namanya terlibat bukan berarti dia adalah sebagai pelakunya, karena keyakinan dari pihak keluarga lewat kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa sepertinya ini adalah kasus yang memang ada unsur pidana dan sudah direncanakan sangat matang. Ya, paling tidak kalau sudah direncanakan sebegitu matangnya, nggak mungkin peranannya cuma satu aja. Ada eksekutornya, ada dalangnya, ada mungkin orang yang menutupi, yang membantu, atau yang mengarahkan. Pasti ada poin-poin tersebut dan tidak mungkin dilakukan hanya satu orang saja dengan sebegitu rapinya teman-teman. Nah, terkait dengan poin-poin yang cukup janggal adalah kita awali dari chattingan terakhir dengan Arya Daru bersama istrinya. Chattingan terakhir itu yang sampai sekarang tuh masih menjadi teka-teki karena itu adalah komunikasi terakhir kali dugaannya antara Pita dengan Daru. Karena ada juga orang nggak yakin nih, beneran nggak itu yang ngechat adalah Daru sendiri di malam itu. Kita baca di bagian terakhirnya, ini adalah kondisinya kalau kita amati dari kasus ini berarti posisi masih berada di Grand Indonesia sedang menunggu taksi. Uh, udah gitu tadi drama sama Pak Sam. Ya wes, hitung-hitung istirahat di hotel sehari, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa, yaitu tadi barusan malah curhat soal Mbak Lena. Alhamdulillah, itu terakhir 21.16. Tapi 1 menit kemudian, pukul 21.17, Arya Daru, handphonenya, terlepas siapa yang memegang tersebut, nulis chat, "Ai naik apa? Masih maem?" Kemudian direspon sama Pita, istrinya, ini ngechat siapa gitu loh, karena tidak ada panggilan Ai seperti itu. Ayam kah? Ayang atau apa, nggak ngerti. Nah, ini menjadi salah satu titik yang menjadi teka-teki sampai sekarang. Kalaupun seandainya, mohon maaf ya, memang adanya hubungan dengan pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, ya bukan berarti Daru boleh dihabisi ya. Terlepas itu benar atau enggak. Cuman ini adalah bagian yang sangat disayangkan dari pihak penyidik kok tidak didalami. Sebenarnya penyidik sudah mengedres isu ini di press conference terakhir bilang bahwa ada bagian yang sensitif dengan sosok yang inisialnya V tersebut, ada salah dugaannya, salah kirim pesan. Tapi keluarga Daru pun sekarang sudah kelihatan kayak legowo gitulah. Pokoknya buka aja semuanya sesensitif apapun, karena dengan dibuka semuanya, itu yang akan menjurus kepada unsur-unsur pidana. Karena kita paham ada beberapa narasi yang memang tidak mengenakan bagi keluarga, tetapi itu harus dibuka kalau memang itu menjadi motif yang berhubungan dengan keyakinan mereka terkait dengan unsur pidana. Nah, poin berikutnya lagi adalah terkait dengan penghuni kos yang tidak dimintai keterangan semuanya. Nah, ini salah satu poin yang juga harus diklarifikasi ke penyidik. Betul nggak? Karena ada keterangan dari keluarga, ada salah satu sosok, dugaannya itu adalah pekerja juga di kantornya almarhum, dan baru tinggal di kos-kosan tersebut sekitar 2 minggu. Pada saat dia datang, ketemu dengan anggota keluarga almarhum ini, dia bilang, ada apa ini pagi-pagi ya, atau jam 10 atau sebelum jam 12 lah ya, atau mungkin sekitar itulah. Jam-jam exactly the time-nya tidak begitu clear, tetapi di hari kejadian yang sama. Karena ada statement dikatakan sosok pria tersebut yang baru pindah di kos-kosan tersebut, itu bilang, ada apa ini kok rame-rame, kok banyak polisi gitu loh. Karena dugaannya dia baru meninggalkan lokasi kos-kosan tersebut sekitar jam 6 pagi. Dan aksi mendobrak, menggedor itu kan memang kurang lebih setengah 8 sampai jam setengah 9 pagi. Jadi si terduga penghuni kos tersebut tidak mengikuti peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, sayangnya dugaannya sosok tersebut tidak dimintai keterangan oleh penyidik. Betul atau enggak? Kalau betul, kenapa nggak diminta keterangan? Apa alasannya? Karena menurut aku kesannya banyak aku tangkap dari pihak keluarga ngerasa bahwa
penyidik ini kok banyak mengabaikan statement-statement atau fakta-fakta peristiwa yang disampaikan dari keluarga. Itu yang pertama ya, terkait dengan isu ini. Yang kedua adalah kayak mengabaikan bantahan istri almarhum. Maksudnya gimana? Kan di rilis resmi dan juga keterangan dari Kompolnas, ada statement dikatakan bahwa pergeseran CCTV itu yang minta adalah dari pihak istri. Padahal sebelum rilis resmi ke publik, sehari sebelumnya rilis untuk gelar perkara dengan keluarga, ada yang lewat Zoom, ada juga yang datang langsung. Pita sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak pernah saya meminta pergeseran CCTV tersebut. Bukan cuman di gelar perkara. Pada saat menurut keterangan dari kuasa hukum keluarga almarhum, Pak Khairul Anam dari Kompolnas juga datang ke rumah mertua almarhum ya bersama timnya dan juga perwakilan Polda DIY di tanggal 20 Juli 2025. Dan dikatakan di situ bahwa Pita, istri dari Daru, tidak pernah meminta menggeser CCTV. Tetapi bukti menunjukkan banyak jejak digital. Pak Khairul Anam juga mengatakan senada, yang bahkan istrinya sendiri yang meminta menggeser CCTV. Padahal klarifikasi dari Pita lewat keluarganya yang Pita katakan adalah, tolong didobrak saja pintunya, saya siap untuk mengganti kalau ada biaya yang timbul akibat ini. Tapi nggak pernah kepikiran untuk CCTV karena nggak tahu posisi-posisinya di mana. Mana yang masuk akal menurut aku sih dari Pita ya, karena bagaimana mungkin dia mengetahui arah CCTV kemana. Orang yang bisa mengetahui arah CCTV adalah orang di master room-nya. Kemana nih zoom-nya atau panning kanan, panning kirinya begitu. Nah, di poin berikutnya adalah kesannya ya dari pihak keluarga, penyidik itu mengabaikan kesaksian dari sopir taksi yang dari Grand Indonesia menuju ke kantor Kemlu. Kok maksudnya mengabaikan gimana, Anjas? Ada statement dikatakan di sini bahwa supir taksi tersebut itu mengatakan almarhum terlihat panik, melihat kanan kiri seolah-olah ada yang menguntit. Dan statement ini pun juga disampaikan dalam rilis di Polda Metro Jaya yang secara terbuka beberapa waktu yang lalu. Nah, kenapa bagian ini juga tidak menjadi salah satu petunjuk bahwa ini ada potensi unsur pidana yang kuat? Ya, kita tahu ya dari Polda Metro Jaya penyidiknya mengatakan bahwa belum menemukan, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi pidana. Jadi mereka memang masih berada di dua kaki, cari amannya. Ya, kita nggak bisa memaksakan, karena untuk menentukan satu hal atau satu hal itu adalah sebagai pidana, ya harus ada unsur-unsur yang mengarah ke pidana tersebut. Ada alat bukti lah paling nggak ya. 5 jenis alat bukti dan butuh 2 aja. Sama pada saat menentukan seseorang sebagai tersangka. Nah, berikutnya adalah yang kesan kayak diabaikan pihak keluarga dari almarhum ini adalah luka memar-memar ya di bagian wajah, leher, dan juga bagian lengan. Kalau untuk bagian leher, wajah, mungkin ini adalah hal yang wajar dalam proses mendiang yang seperti itu. Mau itu ada unsur pidana atau enggak, tetapi kalau memang penyebab berpulangnya adalah karena pernafasan, pada umumnya adalah seperti itu. Itu adalah salah satu hasil obrolanku dengan beberapa kolega dokter otopsi. Memang begitu Jas katanya, kalau orang kehabisan nafas, mau itu karena sengaja atau nggak sengaja, efeknya memang seperti itu di wajah dan juga di leher. Tetapi untuk bagian lengan loh, itu yang menjadi salah satu teka-teki karena aku ngobrol dengan beberapa dokter otopsi. Bagaimana nih kalau dengan lengan yang seperti ini? Katanya kan dugaannya karena almarhum itu memeluk memeluk tembok yang lebarnya berapa sekian, tingginya sekian, yang menurut aku harus direkonstruksi. Coba kita meluk gitu kan ya, dengan katanya ada CCTV kan ya, kita peluk. Apakah bisa melukai seperti itu? Ceritanya bagaimana? Karena itu nggak masuk akal secara pribadi. Dan kita nggak boleh dong, kalau kita berpikir kritis, kita percaya aja apa yang dikatakan mentang-mentang dia adalah expertnya. Itu adalah salah satu bentuk berpikir kritis. Ya betul, kita menghargai seorang expertise pada saat menyampaikan penjabarannya, tetapi kalau memang nggak sesuai dengan logika dan pandangan mata, ya harus kita pertanyakan begitu. Terus juga ada bagian yang menjadi teka-teki nih, Polsek Menteng yang tidak menerima teleponnya istri Daru di malam kejadian, yang dicek itu ternyata 7 kali.
nelponnya. Itu sekitar pukul 00, dari jam 12-an malam ya, sampai menjelang jam 1. Makanya akhirnya nelponnya juga ke Siswanto, penjaga kos-kosan, di tanggal 8 Juli 2025. Ini nggak disampaikan kan dalam dalam apa rilisnya, dan at least coba dikonfirmasi, takutnya ya nomor yang dihubungi Mbak Pita itu ternyata salah begitu, itu bukan nomornya Polsek Menteng. Nah itu yang kita ngerti ada alasan, tapi kalau dikesankan didiamkan begitu aja, ya nggak salah, pihak keluarga ngerasa kok ini kayak diabaikan gitu ya, didiamkannya, apakah Pita yang salah atau ada sesuatu hal yang ditutupi. Nah yang terakhir adalah kiriman styrofoam yang diterima keluarga Daru di Yogyakarta yang dibungkus amplop coklat ditutup 2 label stiker pada 9 Juli 2025. Jadi ini sehari setelah peristiwa tersebut, sekitar jam 9 malam. Ada sosok pria yang datang pakai hoodie dan dia mengatakan dengan tegas bahwa ini untuk almarhum Pak Arya Daru. Artinya orang yang ngirim itu sudah tahu bahwa mendiang itu sudah berpulang, almarhum itu sudah nggak ada lagi di dunia ini. Tapi kenapa masih dikatakan untuk Pak Arya Daru, almarhumnya? Ada beberapa possibility bahwa ya ini buat keluarga, tapi buat Pak Arya Daru gitu loh, almarhum gitu. Tapi kenapa kok isinya kosong dan berisi adalah styrofoam, gambar bintang, hati, dan juga bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini kalau di Indonesia identiknya untuk bunga yang ada di kuburan ya. Tapi kalau di Thailand, di Kamboja itu bunga untuk ini siapa buat hiasan di taman-taman tuh banyak. Kalau di Indonesia sebagian daerah kesannya buat bunga kuburan. Tapi kalau bintang dan juga hati, bintang itu ya menyimbolkan adalah sesuatu hal yang tinggi, yang sulit buat dicapai, atau jabatan setinggi bintang mungkin, dan juga hati ya kasih sayang. Nah ini jadi ada teka-teki yang membuat keluarga semakin yakin bahwa ini ada unsur pidananya. Kita lihat nanti ya keterangan terbaru, klarifikasi dari Polda Metro Jaya, tim penyidiknya, karena pihak dari kuasa hukum Arya Daru pun sudah mengirimkan surat ke Komisi 3 DPR RI, dan nanti juga pasti akan melakukan klarifikasi. Karena kan sekarang lagi sibuk nih mengurusi aksi demo kemarin yang sudah ada tersangka dan sebagainya. Aku harap kasus ini pun juga tidak dilupakan ya Pak ya, karena ini menjadi salah satu cara untuk memperbaikilah citra Polri agar jauh lebih dipercaya oleh masyarakat ke depannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.